Ilmu Nahwu, gramatika bahasa Arab sejak awal perkembangannya sampai sekarang senantiasa menjadi bahan kajian yang dinamis di kalangan para pakar linguistik bahasa Arab. Sebagai salah satu cabang linguistik ilmu lugah, ilmu Nahwu dapat dipelajari untuk dua keperluan. Pertama, ilmu Nahwu dipelajari sebagai prasyarat atau sarana untuk mendalami bidang ilmu lain yang referensi utamanya ditulis dengan bahasa Arab, misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu fikih. Kedua, ilmu Nahwu dipelajari sebagai tujuan utama, yaitu sebagai spesialisasi linguistik. Sementara itu, Delaif pada tahun 1968 membagi perkembangan ilmu Nahwu berdasarkan aliran-aliran mazhab dengan menyebutkan sejumlah tokoh yang dominan pada setiap aliran. Ia menyebutkan secara kronologis 5 aliran Nahwu sebagai berikut. Yang pertama, aliran Basroh, yang kedua aliran Kufah, yang ketiga aliran Baghdad, yang keempat aliran Andalusia, yang kelima aliran Mesir. Dua aliran pertama, Basroh dan Kufah, disebutnya sebagai aliran utama karena keduanya mempunyai otoritas dan independensi yang tinggi. Kedua aliran tersebut juga mempunyai pendukung yang banyak dan fanatik, sehingga mampu mewarnai aliran-aliran berikutnya. Adapun tiga aliran yang lain disebutnya sebagai aliran turunan yang berinduk pada salah satu aliran utama atau merupakan hasil paduan antara keduanya. Dari sisi sosial budaya, bangsa Arab dikenal mempunyai kebanggaan dan fanatisme yang tinggi terhadap bahasa yang mereka miliki. Hal ini mendorong mereka berusaha keras untuk memurnikan bahasa Arab dari pengaruh asing. Kesadaran itu semakin lama semakin mengkristal sehingga tahap demi tahap mereka mulai memikirkan langkah-langkah pembakuan bahasa dalam bentuk kaidah-kaidah. Selanjutnya dengan prakarsa Khalifah Ali dan dukungan para tokoh yang mempunyai komitmen terhadap bahasa Arab dan Al-Quran. Sedikit demi sedikit disusun kerangka-kerangka teoritis yang kelak kemudian menjadi cikal bakal pertumbuhan ilmu Nahwu. Ilmu Nahwu adalah disiplin ilmu yang bertujuan untuk dapat memahami teks-teks bahasa Arab. Ilmu Nahwu kodifikasi oleh Imam Abu Aswad Ad-Duali atas instruksi Imam Ali bin Abi Thalib saat beliau menjabat sebagai khalifah. Ide ini dilatar belakangi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor agama dan faktor sosial budaya. Dari faktor agama, Nahwu memiliki tujuan untuk menjaga Al-Quran dari kesalahan atau lahan. Dari faktor sosial budaya, sesungguhnya bahasa tidak dapat dipisahkan dari realitas kehidupan manusia. Bahasa berkembang sesuai dengan berkembangnya kebudayaan manusia itu sendiri. Dalam sejarah munculnya ilmu Nahwu disebutkan bahwa Khalifah Ali beserta para tokoh bahasa Arab dan Al-Quran telah menyusun sedikit demi sedikit teori ilmu Nahwu yang merupakan cikal bakal munculnya ilmu Nahwu. Selanjutnya ilmu Nahwu berkembang menjadi tahap demi tahap sehingga menjadi suatu ilmu yang sempurna yang mengkaji tata bahasa Arab dan menjadi unsur penunjang bagi siapa saja yang mempelajari bahasa Arab fusha, baik dari orang Arab sendiri maupun dari orang non-Arab. Dalam pembelajaran bahasa Arab, ilmu Nahwu memiliki peran yang sangat penting terhadap pencapaian dan keberhasilan seseorang pembelajaran bahasa Arab, karena ilmu Nahwu mengkaji keilmuan tata bahasa Arab itu sendiri. Mengetahui sejarah munculnya ilmu Nahwu bagi seseorang yang sedang belajar bahasa Arab akan mempermudah pemahaman terhadap ilmu Nahwu itu sendiri. Karena ilmu Nahwu adalah ilmu yang berisi tentang bahasa Arab, tata bahasa Arab, maka menjadi sangat penting untuk dilakukan kajian berkaitan dengan landasan ilmu Nahwu yang salah satunya berisi tentang sumber dari ilmu Nahwu itu sendiri. Usul Nahwi dapat dipahami sebagai ilmu yang membahas Nahwu secara universal, baik dari segi kaidah-kaidahnya, metode istinbat dengan dalil-dalil maupun dalam bentuk aplikasinya. Dari perkembangannya, usul Nahwi banyak terinspirasi dari wacana keilmuan yang telah dikembangkan oleh ulama usul fiqh dan ulama fikih. Seperti halnya dalam sumber hukum yang telah disepakati oleh ulama fikih, yaitu Al-Quran, Sunnah, qiyas dan ijma dalam penetapan kaidah-kaidah fikih.
Kemudian Ibnu Jini mengatakan bahwa usul nahwu ada 3, sama, ijma, dan kias. Sedangkan Ibnu Al-Anbari mengatakan bahwa usul nahwu adalah nakal, kias, dan istihabul hal. Dari pendapat para ulama, ini dapat kita simpulkan bahwa usul nahwu ada 4, yaitu sama, nakal, ijma, kias, dan istihabul hal. Sama merupakan istilah yang digunakan oleh Suyuti, sedangkan Ibnu Al-Anbari menggunakan istilah nakal. Kedua istilah ini pada hakikatnya sama. Ibnu Al-Anbari menggunakan istilah nakal karena membagi sumber nahwu dan berpendapat bahwa sumber nahwu terbagi menjadi 2, yaitu sumber mangkul dan sumber makul. Sumber mangkul adalah meliputi sumber nahwu yang berasal dari Al-Quran dan hadis Nabi, serta perkataan orang Arab baik berupa prosa maupun syair. Sedangkan yang berkategori sumber makul adalah kias, istihabul hal, dan seterusnya. Istilah sama setidaknya digunakan dalam 2 konteks, yaitu pertama, pembuatan atau penggunaan kata yang berdasarkan kepada biasa digunakan oleh orang Arab dan didengar oleh orang Arab, dan kedua adalah penggunaan metode pembakuan kaidah nahwu melalui proses penelusuran, penyimakan, pencatatan langsung dari pusaka Arab. Kemudian naskah tersebut terdokumentasikan dan karena fenomena bahasa di dalamnya lebih nyata serta jauh dari apa yang terjadi pada bahasa pergaulan sehari-hari yang memiliki kekurangan dan kekacauan yang biasanya terjadi karena adanya konteks pembicaraan atau lemahnya perhatian pendengar. Tujuan utama mereka sebenarnya adalah ingin menggunakan bahasa Al-Quran serta memahami strukturnya untuk mengungkapkan keagungan maknanya. Karena Al-Quran memiliki nilai sastra yang tinggi dan tidak dapat dipahami bahasanya kecuali dengan naskah sastra. Kemudian Ibnu Al-Anbari juga berkata bahwa para maulidin karena mereka berada pada tingkat keempat dari golongan para sastrawan Arab. Sebagaimana Al-Baghdadi mengatakan dalam kitab Hizan Al-Adab, membagi sastrawan Arab kepada 4 golongan, yaitu sastrawan jahiliyah, kemudian ada sastrawan muhdaramain, yaitu orang-orang yang hidup pada masa Islam dan jahiliyah. Kemudian mutaqaddimin, para sastrawan muslim. Kemudian kesimpulannya bahwa kategori hadis yang tidak boleh diperdebatkan untuk dijadikan hujah dalam bahasa ada 6, yaitu hadis yang diriwayatkan untuk menunjukkan kefasihan Rasulullah. Kemudian hadis yang meriwayatkan tentang perkataan dalam ibadah seperti lafaz, kunut, tahiyat, dan sebagainya. Hadis yang menjadi bukti bahwa Rasulullah berkata kepada kaum Arab sesuai dengan bahasanya. Kemudian hadis yang telah ditulis oleh orang Arab yang tumbuh dalam lingkungan Arab yang tidak rusak bahasanya seperti Malik bin Anas, Abdul Malik bin Jarih, serta Imam Syafi'i. Kemudian hadis yang diketahui melalui rawinya bahwa ia mendapatkan hadis tersebut secara makna. Kemudian thariqah, ada thariqah jahiliyah, kemudian thariqah al-muhdaramain, yaitu mereka adalah para penyair yang hidup pada masa jahiliyah dan mengenal Islam. Kemudian tabaqat al-mutaqaddimin, yaitu Islamiyun, yaitu para penyair yang hidup masa Islam dan tidak mengenal masa jahiliyah seperti Jarir dan Farzadaq. Kemudian tabaqat al-muwalladin, yaitu al-muhaddisun, penyair yang datang setelah para penyair al-mutaqaddimin seperti Bashar bin Bard dan Abi Nawas.